Wabah COVID-19 semakin hari semakin meluas. Sampai dengan hari ini, dunia belum juga mencabut status pandemi. Beragam riset dan analisis tentang penawar wabah ini masih terus diuji coba dan didalami oleh para ahli. Pemerintah di berbagai negara pun mulai menetapkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu meredam laju penyebaran dan penularan wabah ini. Salah satunya adalah penetapan kebijakan PSBB, atau pembatasan sosial berskala besar, di beberapa daerah yang masuk ke dalam zona merah atau menjadi epicentrum penyebaran virus. Kebijakan PSBB ini berimbas pada perubahan tatanan kehidupan dari berbagai lini, seperti penghentian beberapa sektor usaha untuk sementara waktu, pembatasan kapasitas penumpang di dalam transportasi umum ataupun pribadi, unit-unit pendidikan yang harus menerapkan pembelajaran secara virtual, hingga pembatasan jarak fisik antara satu orang dengan yang lainnya. Para tenaga medis yang selama ini berjuang di garda terdepan pun menyambut baik kebijakan yang diterapkan ini, dan berharap masyarakat dapat menaatinya dengan baik. Sebab ini merupakan salah satu langkah yang dapat meminimalisir dampak dari penularan. Dan beberapa slogan-slogan yang mengajak masyarakat untuk tetap berada di rumah pun mulai menghiasi berbagai platform-platform media sosial. Di awal penerapan kebijakan PSBB ini, jalan-jalan memang terlihat sepi dan sangat jauh dari kata kemacetan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata saat ini jalanan mulai kembali dipenuhi oleh beberapa kendaraan. Dan masyarakat juga sudah mulai memadati trotoar jalan. Beragam respon pun hadir dari masyarakat luas. Sebagian besar menyayangkan perilaku masyarakat yang masih tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Dan bahkan beberapa mulai saling menyalahkan. Karena menganggap bisa saja mereka yang masih berada di jalan menyebabkan virus semakin menyebar secara luas. Namun jika kita mau memperhatikannya secara lebih seksama, ternyata sebagian besar mereka yang masih berkeliaran di jalan bukan melakukannya dengan maksud kesengajaan, atau bahkan bermaksud untuk memperluas penyebaran. Mereka hanyalah orang-orang yang tak mempunyai pilihan, sebab setiap orang juga butuh makan. Apalagi mereka yang juga kehilangan mata pencaharian, yang telah di PHK dari perusahaan yang selama ini menjadi penopang dalam memenuhi kebutuhan. Namun ada yang berkata, bukankah bantuan sudah banyak digelontorkan? Ya, memang. Namun itu semua tidak sebanding dengan kondisi yang membuat harga kebutuhan terus meningkat secara signifikan. Terlebih juga tidak ada yang dapat menjamin apakah keesokan harinya mereka tetap diperhatikan. Mungkin bisa saja mereka menahan lapar seharian. Tapi sepertinya mereka takkan tega jika harus menyaksikan keluarganya kelaparan. Mungkin itulah sebabnya mereka tetap berkeliaran. Mereka sedang berjuang untuk tetap mempertahankan kehidupan. Atau mungkin mereka memang tak dapat pulang, sebab tak memiliki tempat tinggal. Dan emperan pertokoan menjadi saksi bisu atas peliknya perjalanan kehidupan, yang biasa mereka jadikan sandaran untuk sejenak melepas lelah. Setelah seharian mengais sisa-sisa makanan yang mungkin dengan sengaja kita buang sebab kekenyangan. Tak bisa kita hanya terus mempertontonkan, bermalas-malasan, asik dengan beragam channel-channel hiburan, atau hanya sekedar memperhatikan berapa tingkat kesembuhan dan tingkat kematian yang terus-menerus diberitakan. Harus ada langkah nyata yang kita lakukan. Sebab ini bukan lagi soal kemanusiaan, karena sudah terlalu banyak empati kemanusiaan yang disebarluaskan. Namun pada akhirnya, tak kunjung menimbulkan kepedulian. Jadi, berhentilah untuk saling menyalahkan dan mulailah berbuat untuk mereka yang lebih membutuhkan.